Oke, ya semua tes tes tes. Ya, selamat datang di playlist Python for Data Analyze. Jadi ini adalah channel Hamisi, Himpunan Mahasiswa Manajemen Informatika dan Sistem Informasi. Di kesempatan kali ini, di playlist kali ini kita akan belajar tentang Python untuk data scientist ya teman-teman. Jadi mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang data scientist ya. Jadi dalam era big data ya sekarang ini ya, semua orang itu banyak yang berbicara tentang yang namanya data scientist ya. Jadi ini adalah suatu ilmu ya teman-teman, ilmu keren ya, mantap sekali sebenarnya. Jadi kita juga harus tahu sebelum kita belajar itu data scientist itu apa ya. Jadi sempat juga timbul beberapa pertanyaan ya. Contohnya kayak gini. Jadi gimana sih si Google itu bisa ngebuat mobil yang tanpa si pengemudi gitu ya. Jadi menggunakan AI itu sebagaimana suatu website itu bisa memunculkan iklan tentang barang yang kita cari ya. Terus ada lagi mungkin kayak medsos atau media sosial yang merekomendasikan artikel yang kita pernah ikuti ya, atau banyak lagi ya. Itu ya itu adalah salah satu dari big data ya teman-teman. Jadi karena munculnya banyak platform seperti cerita, foto ya, kemudian ada data diri juga, dia nunjukin bahwa tingkat keamanan data kita ya sudah tidak memiliki privasi lagi ya sebenarnya teman-teman. Jadi big data ini akan menyimpan si data ini menjadi lebih efisien gitu. Jadi oleh karena itu peranan si data scientist ini, data science ya, sangat penting ya untuk era big data seperti ini. Jadi di mana sih berbagai jenis data baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur itu dapat dianalisa dengan baik ya. Jadi kasarnya itu mungkin secara umum ya teman-teman. Jadi data science itu merupakan gabungan intervensi data, kemudian penggambaran algoritmik dan teknologi untuk memecahkan masalah analitik ya yang kompleks. Mantap ya pengertiannya. Jadi dia lebih kepada penggalian atau analisis prediktif ya, memprediksi suatu data untuk difilter dan kemudian ditemukan data yang konkret atau yang correct untuk menghasilkan si data itu akurat ya dengan data yang sebenarnya seperti itu. Kemudian jadi si data science ini juga tidak hanya mengendalikan ilmu sains saja ya. Jadi ada beberapa ilmu yang kita harus pelajari juga ya teman-teman. Ini jadi ada beberapa ilmu yang harus kita ketahui dulu sebelum kita menjadi data scientist ya teman-teman. Yang pertama ini yang akan kita pelajari di sini ya. A strong knowledge of the Python, SAS, RO skala ya. Jadi untuk sekarang di playlist ini kita akan belajar tentang skala ya. Skala tentang Python ya teman-teman. Kemudian di lain lagi ini ada hands-on experience in SQL database coding ya. Jadi kita mungkin akan belajar tentang SQL atau structure query language. Kemudian ada ability to work with unstructured data. Jadi kita mempunyai kemampuan untuk bekerja dengan data yang tidak struktur dari berbagai sumber seperti video dan media sosial. Kemudian kita harus mengerti tentang multiple analytic function ya. Yang terakhir kita harus mengerti mengenai knowledge of the machine learning. Kita mungkin bertahap aja pelan-pelan. Kita akan belajar dulu tentang basic dari Python-nya sendiri untuk sekarang ya. Seperti itu.
Jadi mungkin untuk intronya kayak gitu dulu. Jadi yang kita perlukan di sini ada dua. Yang pertama ini saya ada Python ya. Tentunya teman-teman harus install dulu Python-nya. Di sini teman-teman tinggal ke download. Kemudian ada Python source ya. Nah, di sini teman-teman tinggal download atau di sini ada untuk Mac ya. Mac OS untuk Windows itu instalannya sama ya. Tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, setelah diinstal Python, teman-teman akan menginstal yang namanya Jupyter ya. Jadi mungkin caranya ada di sini juga. Jadi ketika teman-teman install Python, itu otomatis teman-teman akan bisa melakukan pip ya teman-teman. Jadi pip itu seperti installer package. Jadi kalau misalnya kita ke terminal ya di sini. Kita ke terminal, saya kesiniin dulu. Kita ke terminal. Jadi kalau misalnya kita ketik Python ya, Python V kayak gitu. Untuk itu tunggu kemana ini ya, Python version ya, version Python min ya, min version. Nah ya, jadi ketika teman-teman telah menginstal Python, ketika teman-teman buka terminal atau command prompt-nya, di sini udah diarahin. Jadi teman-teman udah diinstal versi Python 3,82 ya. Kalau yang sini berapa? 3,82 ya, sama. Kemudian, kalau misalnya teman-teman sudah menginstal Python, akan otomatis ada package pip-nya ya. Jadi kita tinggal pip min version kayak gini. Kita tinggal enter di sini. Dan kita udah ada pip versi 20.1 ya. Di sini cara install Jupyter-nya itu sangat mudah ya. Jadi tinggal pip install Jupyter Lab. Kita tinggal copy aja kayak gini. Terus teman-teman balik lagi ke terminal, tinggal dipaste aja ya. Kita tinggal enter. Biasanya teman-teman tinggal instalasi aja. Itu ngedownload ya, kayak gini. Jadi dia akan ngedownload si package-nya ya, seperti itu. Sebenarnya ya, itu selesai ya. Jadi teman-teman tinggal masuk aja ke ininya, ke project-nya ya, atau kita buat dulu project deh ya. Kita masuk dulu, teman-teman buka dulu file manajernya, kita buat dokumen, kita buat misalnya kita mkdir di sini. Teman-teman tinggal buat file, buat folder. Mungkin namanya kita kasih apa? Belajar. B-nya kecil ya, jadi belajar Python gitu dulu. Belajar Python data scientist .ds ya. Kayak gitu, tinggal masuk ke CD belajar Python kayak gitu. Nah, cara kita pakai si Jupyter Lab-nya, teman-teman tinggal gini aja, tinggal ketik di terminalnya Jupyter, jadi Jupyter strip notebook ya kayak gitu. Kita tinggal enter. Ini akan berjalan di lokal server kita ya. Jadi ini berjalan dulu, otomatis akan pop up ke sininya. Jadi saya sedikit diperbesar mungkin ya. Segitu cukup nggak? Cukup ya. Jadi ini Jupyter Notebook. Jadi kita mungkin nanti kita akan menggunakan ini seterusnya ya untuk kedepannya. Kita juga tapi bisa menggunakan VS Code, kita bisa menggunakan text editor lainnya, itu juga bisa. Atau kalau misalnya online, teman-teman bisa ke Colabs ya. Jadi ada yang namanya Google Colab kayak gitu. Itu sama aja. Jadi teman-teman tinggal kunjungi colabresource.google.com. Di sini teman-teman bisa masukin si projectnya, di sini juga bisa. Tinggal new notebook kayak gitu ya. Oke, untuk
intro dan instalasi mungkin segini aja. Terima kasih. Selamat belajar.